jual berapa? 15-20 ribu laku nggak kira-kira di sini? Kira-kira laku nggak? 15-20 ribu untuk makan sama kayak gitu? Minimal atau maksimal Pak? Maksimal ya, 15 ribu gitu ya. Untuk makan di kayak gitu, oke, 15 ribu. Terus kemudian ketika 15 ribu itu padahal itu tempatnya masih nol, artinya masih nol ya, cuma punya landscape aja gitu ya. Kalau mau bikin bisnis kuliner di sana kan mesti bangun amenitas, sarana prasarana. Jalannya masih tanah Pak, jalannya masih tanah. Ada satu titik yang dia itu beloknya curam gitu ya. Nah artinya kan harus butuh pengerasan jalan. Nah paling enggak orang datang ke sana per orang itu harus mengeluarkan uang 50 ribu. Ya kan, entah untuk apa saja ya, terserah 50 ribu untuk makan ya, untuk makannya aja, entah itu apa, pecel, ambil gedang goreng, ambil, pokoknya per orang yang datang ke sana 50 ribu, ya kan, 50 ribu, terus kemudian modal bisnisnya, ini masih hitungan kasar, 200 ribu, kamu 200 juta, ya kan, 200 juta, modal awalnya di 200 juta itu bisa kembali dalam jangka waktu kurang lebih 2 tahun. Ya kan, dalam lagi 2 tahun. Nah 2 tahun belum bisa balik modal, terus mending di stop. Ya kan. Nah setelah dihitung itu kan aksesibilitas 200 ribu itu untuk benerin jalan, untuk bangun segala macam, kira-kira cukup apa enggak? Gitu. Karena kan pendapatannya itu kan cuma dari orang makan saja. Dan tadi hitung-hitungan kasar kita di 20 ribu atau berapa? 15 sampai 20 ribu lah. Kan makan 15 ribu ya Pak ya. 15 ribu. Saat minumnya katakan 20 ribu. Padahal per orang di situ minimal harus 50 ribu, ya kan? Artinya kalau mau bangun fisik di situ dengan banyak tempat itu kan ya kok nggak mungkin. Ini pariwisata bisnis Pak ya. Jadi makanya kayak gitu-gitu tuh harus dihitung, ya kan? Siapapun nanti ya saya apa namanya Mbak Lurah yang mungkin punya anggaran dana desa dan segala macam mau bangun boleh Pak, tapi harus bikin bisnis plan lah paling enggak, ya kan? Karena pariwisata itu bisnis, ya kan? Oke mungkin itu dana hibah dari pemerintah nggak masalah ya kan. Tapi kalau kita mau bangun desa sing genah gitu ya, paling nggak ada bantuan dari pemerintah itu buat stimulan. Kudu itu kan nih, mau pariwisata ini bisnis, gitu. Jadi nggak sekedar bangun, terus kemudian apa namanya nggak balik modal. Ya oke lah itu apa namanya duit dari pemerintah. Tapi apa namanya kalau mau bermain beneran gitu ya itu dihitung ya kayak gitu, gitu. Iya. Gitu. Harapannya kan ketika sudah balik modal di tahun ketiga itu sudah dapat keuntungan. Nah makanya kemudian ketika sudah dapat keuntungan, ingat apa namanya yang saya sampaikan kemarin nggak ada 2 manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Jadi di tahun ketiga itu apa namanya sudah ada haknya teman-teman yang lain itu yang tidak terlibat langsung di pariwisata. Itu kira-kira mesti dipikir begitulah. Ya. Jadi kalau misalnya memungkinkan untuk bangun fisik, oke nggak masalah, gitu ya, dan nggak harus nggak harus langsung bagus, gitu ya. Karena kan di Trenggalek ini kalau cuma bikin tempat makan saja banyak pilihan nih Pak, ya kan, banyak sekali pilihan, ya kan. Nah paling yang mau menjangkau orang lokal Trenggalek saja, Wong Tulungagung, Wong Ponorogo itu kan juga nggak mau datang ke sini, belum kalau hanya sekedar untuk makan aja. Pun kalau misalnya dia mau makan, paling sekali makan juga. Ya saat itu saja, dia nggak akan kembali lagi di bulan depan, 4 bulan lagi dan seterusnya kan belum tentu. Itu. Jadi harus ada hitung-hitungannya. Nah kemudian kalau mau bikin produk wisata harus dipikir ini kita mau jualan ke siapa. Itu, sing realistis aja. Ya kan? Kadang-kadang misalnya sing paling realistis kan misalnya ada apa namanya satu desa yang misalnya ya di beberapa tempat itu ada punya pertanian, ya kan? Terus kemudian si pengelola apa namanya pertanian tadi itu bekerja sama dengan lembaga pendidikan, bisa itu tempat khusus, bisa itu tempat les, bisa itu sekolah gitu ya kan. Terus kemudian untuk mendatangkan anak-anak sekolah belajar soal pertanian di situ, kerjasama dengan apa namanya kalau ini ya pengelola atau bisnis odong-odong lah, ya kan. Jadi katakan tiap Sabtu, ya kan anak-anak sekolah dari banyak tempat di situ tuh naik odong-odong semua, bayar 10.000, 20.000, terus kemudian dibawa dari sekolahnya menuju ke tempat pertaniannya itu tadi untuk belajar pertanian. Nah itu lebih memungkinkan yang kayak gitu-gitu daripada harus bangun fisik yang besar, harus selalu bagus. Enggak. Jadi pariwisata itu tidak harus merubah Pak, tidak harus merubah apa yang sudah ada, tapi memberikan nilai tambah, gitu. Memberikan nilai tambah. Jadi katakan pertanian atau apa nelayan yang sudah ada apa ya nelayannya ya
pertaniannya, sehingga ono ilmunya dikembangkan. Yang awalnya itu yang dipanen adalah padinya, tapi sekarang proses menanam padi, ya kan, proses memanen padi itunya yang kita jual bisa. Dan itu relatif nggak butuh modal besar di situ, nggak harus bangun fisik. Kira-kira begitu. Jadi ini kita perlu kita pilih. Nah, ini yang perlu dipahami sebenarnya sebelum masuk ke sini. Jadi market kalau saya itu paling gampang melihatnya kayak gini nih. Kalau tadi yang saya cerita anak sekolah itu dia masuk di level yang ini, yang edukasional, yang di sini.